Sampai hari ini juga tidak ada kejelasan tentang penangguhan. Kalau mau tolak saja, tidak ada masalah. Biar kami kabarkan kepada masyarakat bahwa ini ada pengadilan yang zolim, ada hakim yang zolim, sudah lama tidak direspon, tahu-tahu ditolak begitu. Kalau mau tolak sejak awal saja, jangan di PHP ini kami ini. Capek kami ini di PHP begitu. Tapi kalau mau dikabulkan, segera kabulkan. Karena Gus Muni sama istrinya perlu ya naungan nafkah lahir dan batin, juga sedang sakit dirawat, dan ini perlu untuk didampingi oleh suaminya. Yang menerbitkan keonaran, juga dugaan tidak pidana menyebarkan kebencian dan atau permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, dan juga dugaan tindak pidana penodaan agama. Kenapa demikian? Karena hari ini agendanya adalah mendengar keterangan ahli. Sebagus apapun keterangan ahli, tetap saja ahli tidak dapat menerangkan apakah ijazah palsu itu kabar bohong atau kabar benar. Apakah ijazah saudara Joko Widodo itu asli atau palsu? Apakah saudara Gus Dur dan juga Bambang Trimulyono telah melakukan tindak pidana mengedarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran? Karena asas yang menjadi tuduhan terhadap kasus ini adalah masalah ijazah. Jadi sekali lagi persoalan ini berpulang kepada ijazah. Jadi apakah ijazah saudara presiden asli atau palsu? Bagaimana mungkin kita akan ridho seorang presiden memiliki ijazah palsu, sedangkan bapak-bapak polisi saja mau mendaftar menjadi polisi ijazahnya harus asli begitu. Apalagi kami lawyer juga harus asli. Bapak-bapak dulu kalau mau nikah pakai identitas asli atau palsu? Asli. Istrinya asli atau palsu? Asli. Anaknya asli atau palsu? Asli. Nah, punya negara asli atau palsu? Asli. Karena itu kita butuh kepastian. Karena begini, dalam proses persidangan, terlepas ini sudah masuk dalam keterangan ahli, namun saudara jaksa penuntut umum tetap diberikan waktu kapanpun sebelum terjadi putusan untuk memberikan tambahan bukti. Dan sebenarnya persoalan ijazah asli ini bukanlah tambahan bukti, tetapi merupakan bukti yang paling asasi, paling utama. Yang kedua, saya tidak tahu nanti apakah akan diperiksa seluruh ahli yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara. Tapi informasi yang kami terima hari ini memeriksa ahli, yakni ahli bahasa dan juga ahli agama. Dalam kasus ini tentu saja tidak cukup dengan ahli bahasa dan ahli agama, juga ada ahli ITE dan juga nantinya ada ahli pidana. Dalam keterangan dari ahli inilah kami nanti akan menggali, mendalami, dan ingin tahu lebih lanjut apakah ahli punya kompetensi, punya kualifikasi untuk menjelaskan apakah unsur-unsur dalam satu tindak pidana itu terpenuhi atau tidak secara teoritis. Tapi sekali lagi kami tegaskan, terlepas ahli nanti telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan unsur-unsur pidana itu sudah dipenuhi berdasarkan kapasitas dan kemampuan mereka, tapi tetap saja ini akan berulang disandarkan kepada kondisi faktual perkara, yakni apakah ijazah itu ada asli atau tidak. Karena kemarin Bang Egy Sujana juga menyampaikan pandangan, semestinya kasus ini tetap tidak relevan untuk dilanjutkan pada mengambil keterangan ahli, karena saksi faktanya sampai hari ini tidak ada satupun yang melihat ijazah asli, tidak ada satupun bukti dari saudara jaksa penuntut umum yang dapat memastikan, ingat sekali lagi, yang dapat memastikan ijazah presiden asli. Saksi hanya meyakini. Beda ya, tafsir memastikan dengan meyakini begitu. Yang ketiga, sekali lagi ini proses persidangan pidana. Dalam konteks persidangan pidana berbeda dengan perdata, di mana beban pembuktian ada pada saudara jaksa penuntut umum. Kalau dulu Bambang Trimulyono menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beban pembuktian perdata itu ada pada penggugat, dalam hal ini Bambang Trimulyono. Namun hari ini kasusnya telah berubah menjadi kasus pidana. Saya ingin tegaskan kepada siapapun yang tetap mempersoalkan bahwa ijazah palsu itu harus dibuktikan oleh terdakwa, salah, keliru. Karena kasus ini adalah kasus pidana, yang mendakwa kabar bohong itu adalah jaksa,
maka jaksa harus membuktikan kabar itu benar-benar bohong dengan cara menghadirkan kabar benarnya. Kalau katakanlah ini ya ijazah palsu dianggap kabar bohong, maka jaksa harus memastikan ada kabar benarnya, yakni ada ijazah aslinya. Sehingga pembuktian terhadap keasilan ijazah Saudara Joko Widodo itu ada pada jaksa penuntut umum. Dan yang selanjutnya, kami juga nanti akan menanyakan, ini kami juga tidak mau dipermainkan oleh majelis hakim. Kami berulang kali menanyakan tentang status permohonan penangguhan dari saudara Gus Nur. Bukan Bambang Tri, kita hanya minta Gus Nur saja. Dan itu merupakan hak dari terdakwa yang diatur oleh KUHP. Sampai hari ini juga tidak ada kejelasan tentang penangguhan. Kalau mau tolak saja, tidak ada masalah. Biar kami kabarkan kepada masyarakat bahwa ini ada pengadilan yang zolim, ada hakim yang zolim, sudah lama tidak direspon, tahu-tahu ditolak begitu. Kalau mau tolak sejak awal saja, jangan di PHP ini kami ini. Capek kami ini di PHP begitu. Tapi kalau mau dikabulkan segera kabulkan, karena Gus Nur sama istrinya perlu ya naungan nafkah lahir dan batin, juga sedang sakit dirawat, dan ini perlu untuk didampingi oleh suaminya. Nanti juga kami akan tanyakan itu. Dan selanjutnya, saya juga kemarin sudah mengkomplain. Alhamdulillah hari ini komplain saya ditindaklanjuti. Di dalam proses penegakan hukum ini isunya adalah penegakan hukum, bukan gangguan pertahanan. Sehingga entitas yang berwenang adalah kepolisian. Dan hari ini bapak-bapak polisi sudah hadir, terima kasih mengamankan persidangan ini. Jadi tidak boleh lagi ada tentara. Maka pada kasus yang lalu itu sudah ada tentara, kami komplain. Alhamdulillah ini didengar. Sehingga proses-proses penegakan hukum ini benar-benar mengikuti asas due process of law. Jadi tidak boleh ada abuse of power. Tidak boleh ada ya intimidasi, menakut-nakuti masyarakat yang hari ini sebenarnya sedang mencari keadilan di ruang pengadilan. Kecuali kalau ini kasusnya adalah tawuran, ya memang ada bantuan ya keamanan bisa dari aparat TNI. Terima kasih bapak-bapak yang dari aparat TNI hari ini tidak hadir, karena sebelumnya sudah hadir. Dan selanjutnya dia tidak boleh ada entitas selain aparat penegak hukum, entah ormas, entah swasta, entah apapun, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya. Nanti kalau ada ormas-ormas mengatasnamakan pengamanan dan sebagainya, mohon bapak polisi untuk diamankan. Karena undang-undang ormas itu di pasal 59 itu diatur ya di Perpu yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ormas dilarang mengambil wewenang, fungsi dan tugas dari aparat penegak hukum. Jadi yang semestinya ya merasa ya wewenangnya dirampas adalah bapak polisi. Nanti jangan sampai ada ya ormas-ormas yang kemudian ingin mengamankan. Kalau ormas-ormas kami ini adalah mengawal. Dan yang ormas-ormas yang terkait dengan Gus Nur itu mengawal. Tapi kalau tidak terkait dengan Gus Nur, itu yang harus dipastikan jangan mengambil alih fungsi, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Dan terakhir, mohon doa dan dukungannya bagi segenap umat Islam, seluruh rakyat Indonesia yang punya kepentingan terhadap kepastian ijazah Presiden sekaligus Kepala Negara, Kepala Pemerintahan kita. Karena sekali lagi saya tegaskan, kasus ini bukanlah kasus hanya yang berkepentingan Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur, tapi ini kasus yang berkepentingan adalah segenap rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, dalam sudut pandang yang lain, bahwa saksi fakta sudah 16 orang diperiksa. Seluruhnya 16 orang itu tidak pernah melihat ijazah aslinya Jokowi. Sampai juga kepala sekolah SD, SMP, SMA tidak pernah melihat ijazah aslinya, walaupun pernah dilegalisir. Oleh karena itu, fakta membuktikan ijazah Jokowi asli tidak ada. Alangkah anehnya sekarang mau pemeriksaan saksi ahli atau keterangan ahli, dia mau berpendapat apa? Keterangan ahli itu yang dilihat, yang didengar adalah pendapatnya, argumentasinya. Nah, argumentasi dalam ilmu hukum itu dilihat dari faktanya.
Nah kalau faktanya nggak ada, kemudian si saksi ahli atau keterangan ahli menyatakan ada ijazah asli, itu blow on apa tidak? Blow on apa tidak? Nah kalau begitu saksi apaan itu? Walaupun dia punya gelar profesor doktor mungkin atau apa, itu menafikan fakta. Fakta menyatakan tidak ada, tidak pernah lihat, kok dia ahli bilang ada nanti. Yang kedua kaitan dengan penistaan agama. Karena Gus Dur dituduh dengan pasal 156A dari KUHP yang sanksinya 5 tahun karena dianggap menghina atau menghujat atau membuat penistaan terhadap agama. Pertanyaan seriusnya, apakah Gus Nur dan Bambang Tri yang sedang pada waktu itu menjalankan mubahalah itu satu sumpah atas nama Allah, siapa yang benar siapa yang salah, maka yang benar diselamatkan oleh Allah, yang tidak benar dilaknat. Dasarnya Ali Imran ayat 61, surat Ali Imran ayat 61 itu tentang mubahalah. Maka pertanyaan seriusnya, apakah menjalankan perintah surat Ali Imran 61 itu penistaan agama? Di mana penistaan agamanya? Nah, itu juga perlu semua hadirin tahu, sehingga nanti tidak ada alasan bagi hakim apa yang dia mau putuskan jika kaitannya dengan fakta aslinya tidak ada, kemudian penistaan agamanya juga tidak ada, kebohongannya juga tidak ada, karena untuk bicara yang bohong perlu ada yang benar. Nah yang benarnya sampai hari ini tidak ada. Saya sudah ingatkan berkali-kali, pada waktu 2 minggu lalu, saksi yang masih saksi fakta 3 orang, saya kritik kepada hakim, ini saksi tidak berkualitas, karena pasti nggak pernah lihat. Hakim nggak percaya, saya ceritakan, dia tersinggung, katanya saya ceramah. Padahal kan lawyer itu harus menjelaskan dalam tadi sudah disebut antara meyakini dan memastikan. Semua saksi meyakini, tapi tidak bisa memastikan karena nggak pernah lihat. Nah, Bambang Tri memastikan lewat apa? Penelitian. Sekali lagi penelitian, kurang lebih 3 tahun melakukan penelitian terhadap ijazahnya itu yang Jokowi SD, SMP, SMA. Ternyata Bambang Tri berani memastikan bahwa tidak ada Jokowi ijazah aslinya, sehingga Bambang Tri berani ditembak kepalanya. Nah, itu kan artinya proses memastikan, bukan meyakini. Kalau meyakini itu sama dengan kita pendapat sendiri saja, keyakinan kita, seperti keimanan kita. Ada yang yakin dengan Islam, ada yang yakin dengan non-Islam. Kan nggak bisa kita gugat, karena itu urusannya subjektif. Jadi bagaimana yang subjektif bisa mengalahkan yang objektif? Bambang Tri objektif lewat penelitian, lewat survei dan lain sebagainya. Nah ini yang harus diingat oleh hakim. Nanti anehnya, kami ini pernah membela Gus Nur tahun lalu, ya tahun 2001 malah, ya 2 tahun lalu. Itu tetap dihukum walaupun kami bicara seperti ini benar adanya. Nah saya duga, saya khawatir hakim akan memutuskan, buktinya penangguhan penahanan tidak dikasih-kasih sama sekali. Alasan lihat persidangan, udah 16 orang persidangan, nggak ada yang bisa lihat. Artinya kan Gus Nur tidak punya kesalahan apapun. Bambang Tri juga gitu, kenapa ditahan gitu? Nah, itu logika hukum yang nggak benar, kezoliman dari hakim yang nyata gitu. Apalagi nanti ujungnya tetap dihukum gitu. Oleh karena itu, saudara-saudara, poin-poin penting tadi itu perhatian kita semua, terutama hakim. Saya berharap Anda takutlah kepada Allah. Nanti kata Rasulullah, dari 3 hakim 2 masuk neraka. Tapi kalau putusannya tetap menghukum Gus Dur dan Bambang Tri, ya 3-3 masuk neraka gitu. Betul? Oleh karena itu, semua yang mengawal di sini, kita
kalau nanti takdirnya dikalahkan, kita tidak bisa berbuat banyak kecuali kita yang berani, yang mau, ya kita lakukan pengadilan rakyat. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Andika, Andika mana tadi? Perwakilan FPI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.